boleh kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tidak terasa sudah ketemu terus. Dan ini memasuki akhir-akhir di tahun ini, di bulan Desember ini. Dan saya percaya bahwa kita selama 1 tahun ini kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita menghitungnya itu sulit untuk kita menghitungnya satu persatu Bapak Ibu. Tapi kami percaya bahwa Bapak Ibu semakin luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bisa ditampilkan PPT saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah murid yang menghasilkan murid. Nah, kalau bulan-bulan terakhir ini kita belajar tentang pemuritan, belajar tentang kita menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah kebenaran yang dirindukan Tuhan. Setiap orang bisa diselamatkan. Seperti karya Yesus, ketika Yesus turun ke dunia, dia harus menjadi manusia. Dia juga mempunyai misi supaya orang-orang yang dulunya binasa, mereka mendapatkan keselamatan. Jadi ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia. Misinya adalah untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Ketika kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan keselamatan itu. Kita baca ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Di situ katakan bahwa sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa ada maksud, misi, tujuan Tuhan ketika Yesus lahir ke dunia ini. Yang kita peringati, bahkan ada mungkin kemarin sudah ada yang Natalan terlebih dahulu. Tetapi lebih banyak di bulan Desember gereja-gereja sudah mengadakan Natal, dan besok Minggu kita di tempat ini kita ada ibadah Natal. Kesempatan kita untuk bisa mengajak saudara-saudara kita yang mungkin lama ada beribadah, yang mungkin lama tidak datang ke gereja. Kesempatan kita mengajak mereka supaya mereka boleh datang bersama-sama mengikuti acara Natal. Siapa tahu ketika dia datang di dalam ibadah Natal, dia dijamah Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menjadi orang yang akhirnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi bagian kita mengerjakan untuk mengajak mereka. Amin Bapak Ibu. Siap mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka mungkin belum datang ke gereja? Semangat? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama di situ katakan murid yang dikuatkan oleh kasih karunia. Kalau ayat pertama dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan Paulus tidak berkata jadilah kuat oleh kemampuanmu, oleh kekuatan kita. Ya kadang kan kalau orang sudah berlatih atau sudah belajar gitu kan, mereka kan pintar pandai gitu kan. Dan kemudian kadang ya kalau di sini enggak lah, di sini jemaat Tuhan baik-baik, luar biasa maksudnya enggak. Di luar sana itu mungkin dia akan, wah saya pinter, wah saya dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa mengerjakan, saya bisa selesaikan. Tapi Paulus mengajarkan seperti ini. Di dalam tadi dikatakan bahwa sebab itu hei anakku jadilah kuat oleh kasih karunia. Bapak Ibu kalau kita boleh berdiri sampai sekarang ini, kita boleh berada di tempat ini. Ketika kita bisa melewati situasi-situasi yang tidak enak di hadapan kita, yang kita sudah alami selama dari Januari sampai Desember ini. Semua itu karena kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita.
Makanya kita yang namanya menyombongkan diri dengan kekuatan kita. Karena kita pasti akan binasa. Ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa mengerjakannya apa-apa Bapak Ibu. Nah, jadi bulan Desember kita ini mengingatkan kita akan kasih karunia terbesar. Karya keselamatan melalui Yesus itu kita ingat bahwa Desember adalah karena kelahiran Yesus itu. Yesus yang menjadi manusia supaya kita diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena kuat gagah kita. Makanya ketika kita lahir baru, ketika kita ditanyakan, yang mungkin yang belum lahir baru kan, yakin enggak kamu sudah nanti kalau dipanggil Tuhan kamu bisa diselamatkan masuk surga. Kalau orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, dia mesti katakan bahwa saya enggak yakin. Saya enggak percaya, belum percaya. Mungkin saya cerita dulu ketika saya awal pertobatan juga gitu. Karena saya dulu merasa dari desa orang yang banyak dosa, banyak melakukan hal yang tidak baik. Sehingga ketika di sini sampai di Semarang, kamu yakin enggak? Kalau hari ini kamu mati, kamu sudah masuk ke surga gitu. Saya ditanya gitu, saya bingung. Saya jawab, saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Waktu itu saya katakan, wah kalau saya mati hari ini, boro-boro mas, saya mesti masuk di intipin rokok, saya bilang gitu. Kebetulan Pak Ad yang lahir baru saya. Pak Ad yang menanya itu, wah saya pasti masih neraka yang paling bawah. Karena saya menyadari bahwa dosa-dosa yang saya kerjakan sebelum saya bertobat banyak yang saya kerjakan. Dan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika firman disampaikan, dibuka pikiran saya, oh karena keselamatan hanya di dalam Yesus Tuhan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita percaya, kalian diselamatkan, kamu diselamatkan. Dikotbahi Pak Ad selama setengah jam saya Bapak Ibu. Wah didokrin gitu. Dan akhirnya saya ngerti, oh iya ya. Habis sudah paham kemudian didoakan. Terima Tuhan Yesus. Kemudian habis doakan, udah yakin kalau hari ini kamu mati, ketika keluar dari sini ada becak nyenggol kamu atau ada capung yang nabrak kamu terus kamu mati, kamu percaya tidak masuk surga? Saya percaya. Itu bukan karena saya buat-buat Bapak Ibu. Karena roh Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada saya. Sehingga saya bisa mengatakan saya percaya. Padahal sebelumnya saya tidak percaya. Hanya hitungan 30 menit tidak ada berubah jadi percaya. Dan saya percaya itu adalah karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa ya kita perlu kuat oleh kasih karunia? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita nanti juga memuridkan, mengapa kita harus kuat? Supaya, mengapa kita perlu kuat oleh kasih karunia itu? Yang pertama Bapak Ibu, tadi kan murid yang menghasilkan murid. Bapak Ibu ketika kita, kalau gereja kita kan memang ditanamkan supaya kita bisa dimuridkan, memuridkan, dimuridkan. Jadi ada posisi kita menjadi murid, kita jadi pemurid. Ya, jadi mentor, jadi menti di bawahnya. Nah, dan itu berkesinambungan. Nah, ketika kita mengerjakan itu Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti tidak kuat. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Ketika kita menjalankan itu semua, proses itu semua. Karena apa? Mungkin ketika kita nanti memuridkan orang-orang yang di bawah kita, mungkin mereka mengalami pergumulan atau apa, kita perlu yang namanya kasih karunia untuk mendoakan. Untuk mungkin memberi jawaban bagi anak-anak kita yang kita muridkan. Dan itu perlu Roh Kudus yang memberi kekuatan, memberi hikmat kepada kita. Ketika kita memakai kekuatan kita sendiri, kita akan terbatas. Tetapi ketika kita izinkan Roh Kudus mengerjakan itu, kita akan tajam ke bawah untuk mencari tangkap kebenaran akan firman Tuhan. Ya, dunia semakin sibuk Bapak Ibu, manusia semakin individualis dan iman sering diabaikan.
Ini memang kondisi akhir-akhir zaman, memang kondisinya semakin seperti itu Bapak Ibu. Dunia semakin jahat di firman Tuhan dikatakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersinar, tampil bersinar di sana. Justru di tengah kegelapan itulah pelita kita akan kelihatan menyala. Kita sebagai anak-anak Tuhan akan bersinar, dipakai Tuhan sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nah, ketekunan untuk menabur firman, hati yang lembut, untuk jiwa-jiwa itu diperlukan bagi setiap kita. Para pemurid, para murid, para mentor atau menti, diperlukan itu setiap kita untuk memiliki itu. Hati yang lembut untuk ditaburi firman Tuhan sebagai murid. Sebagai pemurid, hati yang terus belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Supaya kita bisa memberikan firman itu kepada anak-anak PK kita. Dan itu terus harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Desember atau Natal menyegarkan kembali kasih karunia itu bahwa Yesus datang agar kita mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita di luar Kristus, kita pasti akan binasa, firman Tuhan katakan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buahnya dan banyak di sana. Karena apa? Kita bersama-sama Sang Pencipta kita. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini bersama-sama dengan kita. Ketika kita terus ada di sana Bapak Ibu, banyak hal-hal yang nanti di luar pemikiran kita akan kita alami. Kita akan melihat bahwa kita akan tercengang-cengang. Oh iya ya, kemarin ya saya mengalami seperti ini. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya mengalami berkat yang sangat luar biasa. Kondisi yang mungkin sulit, saya bisa menyelesaikan dengan penyertaan Tuhan. Jadi yang diingat bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita di luar Tuhan kita akan binasa. Kemudian yang kedua adalah murid yang mempercayakan Injil kepada orang lain di ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Bisa diturunkan lagi slide-nya. Ya, ini yang berikutnya. Yang kedua adalah murid yang mempercayakan Injil pada orang lain. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini Paulus menjelaskan 3 generasi di situ. Ya, ada Paulus, ada muridnya namanya Timotius. Kemudian di bawahnya Timotius lagi ada orang-orang yang dapat dipercaya mereka muridkan waktu itu. Sehingga orang-orang inilah yang awal mula kekristenan boleh terjadi. Ya mereka memuridkan ke bangsa-bangsa. Mereka kemudian menghasilkan pengikut-pengikut Kristen yang disebut sebagai orang Kristen. Akhirnya mereka pergi ke kota-kota, pergi ke bangsa-bangsa dan mengerjakan pemuritan di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemuritan dimulai dari firman yang benar. Ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan itu, kita ajarkan kepada anak-anak PA kita, murid kita, menti kita. Ya, kita tidak menghasilkan murid menurut pendapat kita, tetapi menurut Injil Kristus. Jadi apa yang kita ajarkan itu bukan karena buah pemikiran kita, tetapi kita
mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk berdoa, kita diajarkan baca firman Tuhan. Dan itu semuanya ada di dalam firman Tuhan di sana. Semuanya sudah dituliskan di sana. Ibaratnya ketika kita mengikut Tuhan itu, kalau saya pulang dari tempat ini, awal-awal sebelum tahu tempat ini, ketika saya datang dari rumah saya ke tempat ini, saya pakai Google Map Bapak Ibu. Karena belum tahu tempat ini, walaupun mungkin sudah sering saya melewati tempat ini, tapi ketika awal pertama saya pakai Google Map. Nah, kemudian saya mengikuti Google Map itu dan saya sampai sini. Bapak Ibu, Alkitab kita yang kita sering baca itu juga seperti Google Map di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kalau Google Map itu agak meleset sedikit Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab kita adalah kebenaran. Dan itu kebenaran yang memperdekakan kita. Amin. Ketika kita mengalami sakit hati ataupun mungkin syak dengan satu dengan yang lain, firman Tuhan mengatakan bahwa harus mengampuni. Ya, ada kejadian apalagi, ada ayat firman Tuhan yang ada di sana. Sudah jelas ada dituliskan di sana. Sehingga ketika kita mengikut Tuhan, karena mungkin orang-orang lain agama di luar sana mereka masih mencari-cari. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita sudah tahu persis jalannya. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Kasih Tuhan. Kita sudah benar di posisi yang benar tepat. Dan terus kita harus mengikut Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya. Murid bukan hanya pendengar, tetapi dia orang yang setia. Tidak hanya sekedar setia, tetapi murid juga mau belajar. Bapak Susilo sama Bu Hani ini kan guru. Nah, kalau lihat muridnya luar sana, luar sini, gitu kan, pasti kan, waduh, pusing kau ya. Ya, kemudian kalau muridnya harus suruh ngerjakan ini, main sana, main sini, wah, mesti akan sedih Bapak Ibu. Ya, demikian juga ketika kita menjadi murid Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Mau belajar, dapat diandalkan, memiliki karakter yang luar biasa, karakter Kristus. Hal itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Kita harus memiliki karakter yang demikian Bapak Ibu. Setia, ya, mau belajar, dapat diandalkan, dalam arti dapat diandalkan ketika gereja bersama-sama kita mengerjakan, ayo kita kerjakan bareng sama-sama. Nah, apalagi kita ini mendekati mau Natal, besok tanggal 14 sudah mulai, ini dekornya sudah mulai baru, ini belum selesai tapi depan belum selesai, kita kerjakan sama-sama Bapak Ibu. Dan ketika kita kerjakan sama-sama tidak kerasa Bapak Ibu, sudah selesai gitu. Tapi ini yang buat ini Pak At ini sama Pak Yohanes ini, ya yang ngompon ngecat gitu. Nah Bapak Ibu, dan ketika kita mengerjakan terus, pasti saya katakan tadi, nanti kita akan melihat, kita akan mengalami situasi-situasi di mana di luar pemikiran kita. Tuhan akan selesaikan masalah problem persoalan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Kita tidak sibuk memikirkan masalah kita, tetapi kita sibuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sibuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bukannya terus kemudian tidak ada masalah. Ada masalah dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, kita diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikannya itu. Entah bagaimana caranya, gimana lah Tuhan itu dengan caranya yang ajaib itu pasti akan bisa menyelesaikan persoalan kita dengan caranya Tuhan. Dan itu di luar pemikiran kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong ditampilkan. Yang ketiga adalah menyongsong Natal
dengan misi membuat murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal bukan hanya perayaan kelahiran, tetapi perayaan pengutusan. Mengapa memuridkan itu penting dalam menyongsong Natal? Karena apa? Natal bulan Desember itu momen berbagi kasih. Karena kasih terbesar sudah diberikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Yesus lahir ke dunia. Kasih terbesar yang sebenarnya itu dibutuhkan semua orang. Semua orang perlu namanya Yesus. Baik mereka dari latar belakang lain, kepercayaan lain. Mereka sebenarnya adalah perlu Yesus yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Karena ketika kita di luar Kristus, kita tidak bisa diselamatkan. Jadi Natal adalah momen berbagi kasih. Kasih yang terbesar yang bisa dibagikan adalah membawa seseorang mengenal Yesus. Mungkin kita memberikan baju baru itu bagus. Kita memberikan mungkin uang kepada mungkin saudara kita atau yang membutuhkan itu bagus. Tapi Bapak Ibu, membawa seseorang mengenal Yesus, itulah yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebenarnya itu yang dirindukan bagi setiap kita. Ketika kita di komunitas, kemudian kita melihat ada anak-anak, sebenarnya mereka orang-orang Kristen tapi hidupnya mereka masih berantakan ataupun mereka tidak pernah datang ke gereja. Jadi mereka hanya KTP saja. Itulah sasaran kita Bapak Ibu. Supaya kita boleh menginjili, boleh mengajak. Kalau kita tidak berani menginjili, mengajak mereka. Dan kesempatan di Natal inilah, di Desember inilah kita mengajak. Karena kalau Desember Natal itu kan biasanya sesuatu yang umum Bapak Ibu. Kita ngajak. Gitu, oh senang mereka, oh iya tahun baru, oh Natal. Gitu. Pasti akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal adalah momen pengharapan banyak orang, sedangkan mereka yang lelah, khawatir dan takut. Biasanya di bulan Desember kan, yang Natal kan ya. Dan membawa mereka kepada sumber pengharapan. Ketika kita sudah ajak, kita ketemukan Yesus, Yesus nanti yang akan melawat dan kita akan nanti mendampingi mereka, mereka bertumbuh mengenal Kristus. Dan polanya ini terus Bapak Ibu, kita harus kerjakan terus, kita kerjakan terus sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Kita kerjakan bagian kita memuridkan, menjadi murid, kemudian memuridkan lagi, membawa orang-orang datang kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita dorong, kita ajari supaya mereka mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu yang terus kita kerjakan, terus kita kerjakan bagian kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama mengerjakan ini, dengan kita meminta kekuatan yang dari Tuhan, dengan kasih karunia dari Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita mengajari orang-orang di bawah kita, kita juga akan belajar ke atas kita. Dan itu akan saling koreksi Bapak Ibu. Koreksi ke bawah, koreksi ke atas anak PA kita, Bapak PA kita. Dan kita tidak stuck di sana. Kita kerjakan terus bagian kita. Dan itu akan membuat gereja Tuhan semakin bertumbuh sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, Natal adalah momen terang ketika kita dipanggil menjadi terang Kristus yang mengandalkan terang itu ke dalam hidup orang lain. Nanti ketika di Natal temanya ini adalah pelita yang tetap menyala ya, ini Bu Andi yang harus mengejawantahkan, harus membuat koreo-koreo, harus membuat apa supaya tema ini bisa diejawantahkan supaya jemaat ini bisa
oh ngerti apa di samping hamba Tuhan yang akan menyampaikan, tetapi timnya ini, Bu Hani ini luar biasa menyiapkan sedemikian rupa supaya message-nya ini bisa sampai kepada orang-orang yang datang di dalam Natal yang besok minggu kita adakan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita di bulan Desember ini kita berlomba-lomba menjangkau jiwa, mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Caranya adalah besok minggu kita ajak ibadah Natal di tempat ini. Banyak, ajak sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Mungkin ada saudara, teman, ajak saja Bapak Ibu. Mungkin yang lansia pengen, saya sudah ngincer ini, si ini. Tak ajaklah Natal. Dan itulah yang dirindukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa menghasilkan murid ketika kita bisa mengajak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Dan nantinya ketika mereka datang dan dijamah Tuhan, kemudian kita ajari, mereka dibentuk Tuhan, kita ajari terus. Di tempat ini bertumbuh, kita mengenal Tuhan. Dan hidup kita dipulihkan, hidup kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan berdampak, bersinar bagi kemuliaan Tuhan.